Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Happy banget, minggu ketiga Maret adalah minggu yang super duper happy. Kenapa gitu? Karena dari bank-bank besar di Indonesia, top bank lokal terbaik di Indonesia, masing-masing mengumumkan jumlah dividen yang akan dibagikan beserta tanggalnya. Sebagian bank sudah mengumumkan tanggalnya, yang mana menurut saya memuaskan banget karena rata-rata yieldnya ada di 5%-an secara rata-rata. Tanpa lama-lama lagi, kita lihat satu persatu bagaimana performance kinerjanya di tahun 2022, jumlah dividennya berapa, dan jadwal pembagian dividennya. Sebelumnya kita mau coba lihat dulu dari grafiknya secara satu tahun terakhir. Kalau kita lihat dari grafik satu tahun terakhir, one year movement, kita lihat dari IDX sektor financial itu mengalami penurunan. Selama satu tahun terakhir dari bulan Maret tahun kemarin sampai dengan mau Maret akhir tahun ini, itu IDX Finance atau emiten-emiten finance disatukan mengalami rata-rata penurunan sebesar 16,25%. Sedangkan IHSG sendiri, IDX Composite, turun di angka 4,11%. Gitu ya, 4,11%. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat, yang menarik adalah meskipun secara IDX Finance year satu tahun terakhir turun 16,25%, saham-saham bank-bank lokal kita yang terbaik itu malah tumbuh di atas batas minus itu. Jadi mereka tumbuhnya cukup signifikan. Ambil contoh, BBCA tumbuh 4,69%, BBRI tumbuh 5,38%, BBNI tumbuh 9,73%, Bank Mandiri surprisingly tumbuh 27,04%, dan ada satu mungkin yang ketinggalan nih yang belum tumbuh bagus adalah Bank BTN minus 26,39%. Nah, ini mungkin ada efek karena right issue juga. Nah, oke, kita mau bahas bagaimana performance-nya. Tadi kan kita udah lihat IHSG saat ini lagi minus. Ada di level di bawah 6.700, 6.600 lebih lah, hampir 6.700 sedikit gitu ya. Tapi meskipun IHSG minus, saham-saham banking tuh kalau secara satu tahun terakhir malah bertumbuhnya cukup bagus gitu. Nah, kita mau lihat kinerja mereka di tahun 2022 seperti apa. Kalau kita lihat total aset Bank BRI ada 1.751 triliun. Bank Mandiri 1.570 triliun. Bank BCA 1.283 triliun. Bank BNI 997,5 triliun. Dan Bank BTN 402 triliun. Ini bank-bank besar di Indonesia dengan total aset yang triliunan, yang ribuan triliun, bahkan ratusan triliun. Jadi ini merupakan bank-bank yang besar di Indonesia. Capital adequacy ratio atau kecukupan modalnya dia rata-rata ada di angka 21,95%. Bank BRI ada di 23%, cukupan modal cukup bagus. Nah, bedanya sama bank luar itu mungkin melakukan kebijakan bahwa untuk capital adequacy ratio atau CAR-nya itu cukup di 8%. Sehingga gini, kalau kita punya 100 juta nih, ini artinya si Bank BRI simpan 23%-nya sebagai modal dan sisanya 76,7% itu akan diputarkan untuk instrumen investasi dan lainnya atau permodalan dan lainnya. Jadi modal kita yang disimpan 23%. Begitu pula Bank Mandiri 19,46%. Sedangkan di luar kayak SVB, Credit Suisse itu masing-masing punya kebijakan yang beda-beda. Nah, rata-rata di luar itu 8% aja cukup. Berarti kalau kita nabung, 8%-nya dia simpan, sisanya 92% diputerin. Nah, 92% ini kalau terjadi gagal bayar, resikonya ada gitu ya. Nah, kalau di kita Bank Besar ini cenderung cukup aman karena kecukupan modalnya ini cukup baik. Bank Mandiri 19,46%, BBCA 25,77%. Ini BBCA salah satu yang carnya paling tinggi. BBNI 19,27% dan Bank BTN 20,17%. Dari angka CAR ini, rata-rata Bank Indonesia bisa dikategorikan memiliki cadangan modal atau capital adequacy ratio yang lebih baik, lebih unggul di atas 8% jauh, gitu ya. Jadi secara likuiditas cukup aman. NPL non performing loan, ini NPL-nya bagus-bagus karena masih 2,31% secara average. Bank BRI mungkin di atas average 2,82. Bank Mandiri 1,88%, Bank BCA paling kecil 1,71% non performing loan-nya, BBNI 2,81 dan BBTN 3,38. Bahasa gampangnya gini, non performing loan. Kalau masing-masing ada 100 nasabah punya 1 juta, berarti kan kita punya 100 juta ya.
Bank BRI kira-kira yang nyangkut ya 3 orang. Bank Mandiri dari 100 yang bayarnya susah 2 orang. Bank BCA yang bayar susah dari 100 2 orang. Bank BNI 3 orang. Dan Bank BTN 4 orang. Nah kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Ini bahasa sederhananya aja. Non-performing loan, kredit macet. Loan to deposit ratio artinya berapa persen yang dari deposit yang bisa disalurkan menjadi loan gitu ya, menjadi bunga. Dari yang tadinya beban bunga jadi pendapatan bunga. BBRI ada 79,17%. Ini bagus. Bank BMRI atau Bank Mandiri 77,61%. Juga bagus. Di atas rata-rata 76,57%. Bank BCA sedikit lebih dikit nih. Jadi banyak yang nabung daripada dia nyalurin kredit. Ada 65,23%. Bank BNI ini salah satu yang cukup tinggi, 84,25%. Jadi setiap deposit yang ada 84%-nya disalurkan menjadi kredit. BBTN ini cukup tinggi, 92,65%. Jadi kalau 100% deposit yang masuk, 92,65%-nya disalurkan menjadi loan. Jadi akan terkonversi menjadi pendapatan bunga. Ini dari masing-masing kinerja perbankan, dari BBRI, Mandiri, BCA, BNI, dan BTN. Interest margin, marginnya berapa? Paling tinggi ada di BRI dengan 6,8%. Dan interest margin dari Bank Mandiri 5,16%, BCA 5,34%, tertinggi kedua dari setiap bank besar di Indonesia, bank lokal Amin, BNI 4,81% dan BTN 4,40%. Jadi kalau teman-teman lihat, sobat investor lihat dari penjelasan di video ini dengan video saya sebelumnya yang bahas bank digital, wah performanya jauh banget. Bumi banding langit gitu ya. Bank konvensional masih bagus banget. Contohnya ini Bank BRI keluarin digital bankingnya ya. Kita lihat bisa lihat ya digital banking sosok lah. Bank Mandiri keluarin Living, BCA keluarin Blue, BNI belum tahu, BTN juga ada BTN Mobile. Jadi masing-masing punya digital banking yang sekarang sudah lebih berkembang dan lebih bagus. Bopo, beban operasional, pendapatan operasional. Jadi untuk menghasilkan 100, ini bebannya 64,20% untuk BBRI, which is oke ya. Dibandingkan kalau bank digital yang bebannya 90%, 100%, atau 130%, ini sehat. Jadi 40% yang bisa dikonversi jadi profit. 36%, 35,8 lah, let's say. Bank Mandiri 57% bebannya. Ini masih bagus, sekitar 42% lebih masih bisa jadi keuntungan. Bank BCA, nah ini beban operasional yang paling bagus hanya 46,54%, artinya perusahaan sangat efisien dalam mencetak laba. Bank BNI 68,63 dan BBTN yang memiliki beban operasional cukup besar nih, ada di angka 86%. Ini beban operasional yang cukup besar dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Ya memang nggak sebanding sih, cuma salah satu bank pemerintah yang performanya bagus, salah satu bank BTN juga. Return on assetnya, average rata-rata dari 3,18%. Kalau bisa dilihat, baik Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA di atas rata-rata. Cuma Bank BCA di atas sedikit doang. Yang kurang adalah Bank BNI dan Bank BTN. Return on equity rata-rata 18,82%. Bank Mandiri 16,24% di bawah rata-rata. Sedangkan Bank BNI dan Bank BTN juga di bawah rata-rata dari 16,39%. Yang di atas rata-rata ada Bank Rakyat Indonesia dengan Bank BCA di atas 18,82%, masing-masing 20,93 dan 21,70%. Artinya apa? Artinya pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan itu balik terhadap modalnya itu cukup bagus di 20%-an, itu ROE-nya untuk banking cukup bagus. Gitu ya, malah dibilang bagus. Oke. Ini bagus banget. PBV-nya. Nah, ini yang menentukan kita beli saham kemahalan atau enggak, PBV sama PER. Kalau kita lihat PBV-nya masing-masing average di 2,59. Yang paling gede PBV-nya BCA. Ya, BCA PBV besar tapi dijawab dengan performance yang bagus dan konsisten. Ini salah satu yang menurut saya wajar PBV-nya dihargai mahal karena kepercayaan investor terjaga baik. Buktinya BCA salah satu bank yang kuat, ada COVID, ada itu, ada koreksi tapi reboundnya cepat lagi. Kalau beli di zaman COVID pasti udah cuan banyak. Belum lagi BPSA juga melakukan stock split sehingga untung dari investor tuh bisa berlipat-lipat. Ini salah satu contoh wonderful company juga. Tuh ya. Jadi kalau Bank Rakyat Indonesia masih di bawah, PBV-nya masih katakanlah murah dibandingkan PBV rata-rata.
ada di 2,41, Mandiri juga dibilang 2,03. BBNI mungkin PBV yang dari profil bagus, PBV paling murah masih 1,24. Masih seksi banget. Dia naik 1,7 juga kita masih profit gitu ya. Profit banyak malah. Ini Bank BTN masih 0,7. Bank BTN ya mungkin PR yang harus dibenahi adalah efisiensi dari biaya operasional ya. Harus diefisiensi lagi. Sehingga ROE dan ROA-nya bisa lebih meningkat. LDR-nya juga bisa di-maintain agar nggak over. Sisanya udah oke. Nah, BBTN baru right issue juga, makanya PBV-nya mungkin turun gitu ya. Overall kita bisa lihat rata-rata dari bank-bank ini mereka cukup oke. PBV-nya cukup oke gitu. Jadi BBRI, BMRI masih oke. Terlebih ini harga di 6.600 gitu ya. Jadi IDX masih 6.600-an. Kalau sobat investor mau ambil, boleh dicicil dikit-dikit. Kalau minus boleh nambah lagi sambil nunggu muatan. Kita lihat dividennya juga bagus. Oh iya, kalau teman-teman beli juga masih kesempatan dapat dividen sebelum akhir kumdetnya dia. Jadi ya ini mungkin momen yang bagus. Tinggal masalahnya modalnya ada apa enggak gitu ya. Nah oke, 17 Maret saat data ini dibuat, rata-rata harga sahamnya adalah average di 8.100. Misalkan BRI masih murah nih di 4.900. Cuma ini average di harga ini nggak bisa jadi patokan ya. BRI 4.900 masih oke. BMRI 10.100, BBCA 8.300, Bank Mandiri 9.000 dan yang masih murah ini dibilang paling murah ini Bank BTN Rp1.235. Pairnya dimulai yang paling kecil. Pairnya adalah BBTN. Untuk BBTN PBV masih di bawah 1 dengan pair di bawah 10. Ini kategori murah. Jadi sahamnya murah. Kalau teman-teman mau beli yang fundamentalis boleh dibeli. Sekali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan jual beli. Cuma menurut saya layak untuk dibeli untuk teman-teman bisa hold jangka panjang. Sambil lihat pelan-pelan progres berdasarkan laporan keuangannya gimana. Ya. BNI salah satu yang paling bagus. Jadi kalau mau beli berdasarkan pair yang murah masih ada di dua ini nih. BTN sama BNI, teman-teman kalau mau masuk masih ada dividennya juga buat dua bank ini. Yang sudah cukup tinggi itu BBCA. Bisa dikonsider kalau BBCA turun lagi, teman-teman boleh serok nih. Mungkin kalau pairnya 23, 22, ya serok aja. BMRI 11,3, pairnya masih so-so. Dan Bank BRI 14,37 pairnya. Rata-rata pair di 15-an. Ya, ini masih di bawah pair yang di atas, cuma BBCA doang. Mungkin BMRI, BNI, BTN masih cukup seksi gitu ya. Oke, kalau kita lihat jadwal dividen. Nah, ini yang menarik nih. Nominalnya berapa, jadwal dividennya kapan? Yuk, kalau kita lihat di tahun 2022, kinerjanya tadi kita udah lihat NPL-nya bagus-bagus, cadangan modalnya juga cukup, beban operasional juga masih kategori wajar. Dividennya, dari harga 4.900, BRI kasih dividen 288, artinya 5,88%. Ini merupakan yield yang paling tinggi, 5,88%. Ini kalau inflasi kita di angka 5,51, dividennya aja udah menang lawan inflasi. Belum lagi kalau teman-teman beli di harga bagus, pasti dapat capital gain gitu ya. Nah itulah indahnya saham. Dapat capital gain juga, dividen yield juga. Saya berani jamin, deposito di bank-bank ini nggak lebih besar daripada dividen yieldnya dia. Jadi teman-teman kalau mau deposito di bank-bank ini ya, mending beli sahamnya aja lah. Gitu ya. Nah ini saya komporin nggak apa-apa, mending beli sahamnya aja. Sabar menunggu, beli saham. Nah ini kemudian batas akhir pembeliannya di 27 Maret dan pembayaran dividen akan dilakukan 12 April. Jadi 12 April ini ada yang happy-happy nih karena Bank BRI dan Bank Mandiri sama-sama bagi dividen gitu ya. Kalau Bank Mandiri harga 10.100, dividennya cukup besar 529 atau 5,24%. Sekali lagi lebih tinggi dari bunga deposito. Jangan lupa ya, dividen ini kena pajak juga 0,2 atau 20%. Kemudian ini pembayarannya tanggal 12 April. Dan juga Bank BCA 878.375, dividen 205. Ya kalau kita tahu BCA ya always lah ya dividennya nggak gede-gede amat. Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini cukup lumayan gitu ya. Oke, dia belum launching, belum kasih pengumuman mengenai come date-nya kapan dan tanggal pembayarannya kapan. Kita ke Bank BNI, harganya 9.025, dividennya 392,78 atau 4,35%. Once again lebih tinggi dari deposito yang berkisar 3%.
Dia akan tutup di 28 Maret come date-nya dan akan dibayarkan di 14 April. Jadi minggu kedua April ya siap-siap panen dividen ya. Lumayan, bisa buat jajan-jajan. Lumayan. BBTN dividennya 3,51%. Oke juga. Ya ini setara deposito lah. Dividennya dari harga 1.235, 43,39%. Ini artinya kalau menurut info jadi laba 100%, 20% yang jadi dividen, 80%-nya buat return earning atau laba ditahan. PTN juga belum kasih publish nih, kira-kira kapan come date dan pembayaran dividennya. Nah, kalau kalau UMR 5 juta satu bulan, satu bulan UMR 5 juta, teman-teman mau dapat 5 juta Bank BRI, itu perlu nabung berapa sih kalau mau dapat 5 juta setahun dari Bank BRI? Kalau teman-teman mau dapat 5 juta satu tahun dari Bank BRI, teman-teman perlu nabung 85 juta. Tahun depannya teman-teman dapat kenaikan, harap kalau sahamnya lagi naik dapat kenaikan dan dapat dividennya 5 juta. Bank Mandiri teman-teman perlu 95 juta untuk menghasilkan dividen atau menghasilkan dividen sebesar 5 juta. Bank BCA perlu 204 juta untuk teman-teman bisa dapat 5 juta di luar dari capital gain-nya dia. Bank BNI teman-teman perlu 114 juta dan Bank BTN 114 juta ini katakanlah 115 juta lah. Dan Bank BTN teman-teman perlu 142,300 juta. 142 juta, 300 ribu. Nah, kalau teman-teman mau, wah saya mau passive income nih. Jadi tiap tahun nggak usah kerja, duduk manis dapat duit. Ya, teman-teman harus siapin duitnya nih untuk beli saham sehingga teman-teman per bulan dapat 5 juta. Diem doang. Nggak nungguin dividen gitu ya. Jadi per tahun teman-teman perlu siapin 1 M, 1 M 20 juta untuk dapat dividen dari Bank BRI dengan nilai dividen sekarang. Kalau mau dapat 5 juta per bulan, teman-teman perlu siapin 1 M 20 juta. Bank Mandiri teman-teman perlu siapin 1 M, 1,1 setengah lah, 1,144 M. Teman-teman harus siapin. Bank BCA teman-teman lebih tinggi lagi, perlu siapin 2,4, hampir 2,5 M agar teman-teman bisa dapat 5 juta per bulan sebagai dividen. Dividennya dibayarkan per tahun, tapi kita bagi aja, bagi 12 jatuhnya 5 jutaan ya teman-teman perlu dana 2,4 M-an. Bank BNI teman-teman perlu 1,4 M, almost hampir 1,4 M, 1,378 untuk bisa dapat dividen 5 juta per bulan. Dan Bank BTN teman-teman perlu 1,7 M. Gitu ya. Jadi ini Pak jadwal dividennya teman-teman boleh lihat, boleh ingat, boleh catat, boleh capture juga. Dan kalau teman-teman mau dapat UMR, mulai dikumpulin duitnya di saham biar terpenuhi nih, biar teman-teman sekali dapat dividen tuh dividennya mengenyangkan dan menyenangkan gitu ya. Oke, itu aja. Semoga teman-teman happy, apalagi yang udah pegang dari lama, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, apalagi pegangnya pas zaman-zaman COVID ya. Selamat melakukan panen raya di tanggal 12 dan 14 April. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman teredukasi. Sekali lagi disclaimer on, investasi merupakan tanggung jawab pribadi dari teman-teman semua. Kalau ada emiten-emiten yang menarik dibahas, boleh tulis di kolom komen. Sampai ketemu di konten selanjutnya. See you.